Halo, hari ini juga kita akan renungkan 2 Petrus pasal 3, hari ini terakhirnya, ayat 14 sampai 18. Paragraf yang pertama, ayat 14-15. Kita harus berusaha supaya kedapakan tak bercatat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia dan harus menganggap kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan baginya untuk beroleh selamat. Paragraf yang kedua ayat 16-18. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan janganlah tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Kesimpulannya demikian itu. Akhirnya Petrus menasihati kita supaya tak bercatat dan tak bernoda dalam perdamaian. Dan kita harus anggap kesabaran Tuhan. Jika Tuhan tidak sabar, kita tidak bisa diselamatkan. Sekarang Tuhan masih sabar tentang kelemahan kita. Akhirnya kita harus waspada diri supaya jangan tersesat ke dalam kesesatan dan jangan kehilangan. Akhirnya kita harus waspada diri supaya jangan tersesat ke dalam kesesatan dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetap ada orang-orang yang tak mengenal hukum di dalam jemaat. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tetap sabar untuk kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Kedua, kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan itu mempertumbuhkan kita secara low. Ketiga, kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Ajaran bagi kitanya, pertama, berusaha supaya kedapatan tak bercatat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kedua, kita harus menganggap kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ketiga, dalam surat-surat dari Rasul-Rasul ada hal-hal yang sukar dipahami, tetapi jangan memahaminya salah. Hanya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aplikasinya, pertama, berdamai dengan sesama dan orang-orang sekitar supaya hidup tak bercatat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dan berdamai dengan Dia. Ya, berdamai saja. Kalau tidak damai, ada pertengkaran, pasti juga ada cacat dan noda. Namun kalau berdamai dengan orang-orang dan dengan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bernoda. Kedua, hari ini juga sabar, sekalipun mengalami kesulitan dan keejekan-keejekan. Ketiga, usaha bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan melalui baca dan renungkan firman. Ya, kita harus berusaha berdamai dan harus sabar dan harus baca Alkitab dan renungkan firman. Begitu. Kalau begitu, PR praktiknya berdamai dengan sesama, jemaat, dan orang-orang sekitarnya. Kalau berdamai dengan orang-orang, pasti juga otomatisnya kita bisa berdamai dengan Tuhan juga. Dan tetap baca Alkitab dan merenungkan itu supaya bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kita pasti akan bertumbuh semakin hari dan akan mengerti tentang rencana Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.